Assalamualaikum para pemirsa Topeng Horor dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik, channel Topeng Horor kali ini akan menampilkan sinopsis dari sebuah film bergenre horor. Film ini tergolong berat sobat horor karena alur ceritanya tidak urut, banyak ke flashbacknya. Untuk itu Topeng Horor sudah membuat versi simpelnya. Tak perlu panjang lebar sobat horor, langsung saja ke filmnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sobat horor. Baik, film diawali dengan menampilkan sebuah keluarga yang kurang harmonis. Keluarga ini dengan kepala keluarga yang bernama Pak Wiryo, dan Pak Wiryo ini memiliki 3 orang istri. Istri pertama memiliki 2 orang anak perempuan, yaitu Wati dan Retno. Istri kedua memiliki 1 orang anak bernama Tarjo, dan istri yang ketiga memiliki 1 anak yang masih kecil bernama Ismi. Nah, itu deretan istrinya Pak Wiryo. Jadi istrinya Pak Wiryo 3 sobat horor. Di awal video ini Pak Wiryo dan istri pertamanya sedang menjenguk putrinya yang baru saja bekerja menjadi guru sobat horor. Nah, saat dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarai oleh Pak Wiryo dan istrinya ini mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan itu istri pertama Pak Wiryo meninggal dunia di tempat, dan Pak Wiryonya dalam kondisi kritis. Nah, saat di rumah sakit ini si Wati dan si Retno berembuk sobat horor. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, karena ini kecelakaan dan tidak di-cover oleh BPJS, makanya diputuskan untuk membawa pulang Pak Wiryo dan dirawat di rumah oleh anak-anaknya. Jadi tragis sobat horor, saat tiba di rumah ada prosesi pemakaman istri pertama Pak Wiryo, dan sementara Pak Wiryo pun masih dalam kondisi sangat kritis. Baik sobat horor, baru sehari pemakaman istri pertamanya selesai dimakamkan, sudah timbul intrik dalam keluarga Pak Wiryo ini. Saat diadakan tahlil, datanglah istri kedua Pak Wiryo bersama anaknya, yaitu siapa sobat horor? Ya benar, Tarjo. Awal kedatangannya baik sobat horor, ikut berduka, dan si istri kedua Pak Wiryo ini ikut mendoakan Pak Wiryo dan membacakan Yasin di kamarnya. Namun di luar, si Tarjo dan si Wati ini sudah ribut membicarakan masalah warisan. Kasak kusuk itu didengar oleh si Retno sobat horor. Nah, untuk cluenya dalam film ini pemeran utamanya diperankan oleh si Retno sobat horor. Jadi biar lebih gampang, jadi si Retno ini sebagai tokoh protagonisnya, sementara Wati dan Tarjo adalah antagonisnya sobat horor. Baik, film berlanjut ke istri kedua Pak Wiryo yang sedang membacakan surat Yasin di kamar Pak Wiryo. Tiba-tiba istri kedua Pak Wiryo ini melihat sosok jin sobat horor. Ada jin di kamarnya Pak Wiryo dan membuat istri kedua Pak Wiryo ini ketakutan, sampai-sampai acara tahlil malam itu sempat terhenti. Kemudian suasana bisa ditenangkan oleh Pak Kiai dan acara tahlil dilanjutkan kembali. Setelah acara tahlil selesai malam itu, si Wati ini sempat tertidur saat menungguin bapaknya, yaitu Pak Wiryo. Namun tiba-tiba Wati terbangun dan menyaksikan kejadian aneh dan mengerikan pada Pak Wiryo. Karena saking ketakutannya, si Wati memutuskan untuk pulang. Dia tidak berani menginap di rumah Pak Wiryo sobat horor. Dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun malam itu adalah malam yang naas bagi si Wati sobat horor. Saat di jalan tiba-tiba ada seseorang yang menusuk Wati, dan akhirnya Wati pun meninggal dunia di tempat. Nah, saat itu polisi yang menangani kasus terbunuhnya Wati ini ternyata mencurigai si Tarjo yang menjadi pembunuhnya, karena sempat si Wati dan Tarjo ini terlihat rebutan warisan dan sempat cekcok. Dan benar saja sobat horor, akhirnya saat digeledah polisi di rumah si Tarjo, polisi menemukan barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh Wati di dapurnya, di dapur si Tarjo. Namun saat itu si Tarjo berontak, dia mengelak bahwa bukan dia yang membunuh si Wati. Nah, saat di rumah si Tarjo ini, saat banyak polisi yang sedang memegangin si Tarjo, akhirnya si Tarjo berontak dan dia berhasil kabur sobat horor. Kabur, dikejar banyak polisi yang mengejarnya, namun si Tarjo berhasil lolos sobat horor.
Sitarjo ini akhirnya bersembunyi Sobat Horor. Dia bersembunyi di gudang. Persembunyian Sitarjo ini diketahui oleh istri ketiganya Pak Wiryo, yaitu si Indah. Nah, sampai di sini inilah benang merahnya dari sinopsis filmnya Prewangan ini Sobat Horor. Nah, kita lanjutkan lagi. Saat Indah mengirim makanan kepada Sitarjo di gudang, saat itulah si Indah mengaku Sobat Horor bahwa yang telah membunuh Wati pada malam kejadian itu adalah dirinya, dan pisaunya sengaja ditaruh di dapur rumah Sitarjo. Saat itu Tarjo sontak emosi dan langsung mencekik si Indah. Namun Indah sudah mempersiapkan semuanya. Dia berhasil menusuk Sitarjo. Alhasil Sitarjo pun terkapar, terbunuh oleh si Indah. Nah Sobat Horor, kalian pasti bertanya-tanya apa yang melatar belakangi si Indah melakukan pembunuhan terhadap Wati dan Sitarjo. Ternyata anak semata wayang si Indah hasil pernikahannya dengan Pak Wiryo ini terkena guna-guna Sobat Horor. Terkena guna-guna dari dukun suruhan istri pertama Pak Wiryo yang sudah meninggal. Jadi tubuhnya si Ismi ini banyak luka Sobat Horor, dan tidak bisa disembuhkan pada saat itu. Dan Pak Wiryo pernah berjanji kepada si Indah kalau jin Prewangannya yang akan menyembuhkan anaknya si Indah. Namun karena Pak Wiryo dalam kondisi kritis saat ini, si Indah takut kalau Pak Wiryo sampai meninggal maka jin Prewangannya akan pergi dan anaknya tidak akan bisa sembuh alias meninggal nantinya Sobat Horor. Makanya ketakutan itu yang ditakutkan oleh si Indah. Nah, siapapun yang menginginkan Pak Wiryo meninggal pasti akan dibunuh oleh si Indah ini Sobat Horor. Baik, scene beralih ke Si Retno untuk sementara, yang sering mendapati kejadian-kejadian aneh pada saat menunggu Pak Wiryo di rumah, merawat Pak Wiryonya. Akhirnya si Retno ini menyempatkan diri menemui Pak Kiai, dan ternyata Pak Kiai ini adalah guru mengajinya si Retno waktu masih muda dulu, masih kecil. Nah, Pak Kiai ini menyarankan untuk menemui Sobat Horor, menemui si jin Prewangan yang ada di tubuh Pak Wiryo. Nah, gila nggak? Kalian pasti belum tentu berani melakukan ini. Si Retno berani Sobat Horor, dan benar saja. Saat itu si Retno ini melakukan ritual sesuai yang diarahkan oleh Pak Kiai untuk memanggil jin di kamar Pak Wiryo. Dan benar saja, jin itu benar-benar muncul, nampak. Karena Retno sudah yakin yang membuat Pak Wiryo masih hidup saat ini dan sudah susah untuk meninggal adalah karena jin Prewangan yang ada di dalam tubuh Pak Wiryo ini masih ada Sobat Horor. Akhirnya dengan bantuan Pak Kiai, Retno memandikan tubuh bapaknya di malam hari, dan terjadi kejadian aneh yang seperti kalian saksikan saat ini. Nah, saat tubuh Pak Wiryo ini dimandikan oleh si Retno, jin Prewangannya mengamuk Sobat Horor. Dan benar saja, saat jin Prewangan itu mau keluar dari tubuh Pak Wiryo, anaknya si Indah yang terkena guna-guna pun meninggal, dan akhirnya membuat si Indah kalap dan mau membunuh si Retno. Namun yang terbunuh malah Pak Kiainya Sobat Horor. Indah pun terus mengejar si Retno saat itu. Dia tidak berpikir panjang, dia pegang pisau terus mengejar si Retno untuk dibunuh. Dan akhirnya Retno pun tidak kuasa dengan kejaran dan tikaman dari si Indah. Akhirnya terkena tikaman juga oleh si Indah. Nah, pada saat itu Retno akhirnya sekarat, dan tiba-tiba ada hal yang aneh. Pak Wiryo tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang menyuruh si Retno ini untuk menirukan ucapannya Sobat Horor. Dalam kondisi sekarat, Retno mendengar suara dari Pak Wiryo, dan dia menirukan apa yang diucapkan oleh Pak Wiryo. Tak ayal Retno hidup kembali Sobat Horor. Dalam kondisi
seperti sedang kesurupan pada saat itu. Itu disebabkan oleh perewangannya Pak Wiryo yang pindah ke tubuh si Retno ternyata Sobat Horor. Akhirnya perewangan ini lewat media tubuhnya Retno mengeluarkan jarum guna-guna yang ada di dalam tubuh Ismi, putri semata wayangnya si Indah. Si Indah hanya bisa terpelongok menyaksikan apa yang dilakukan si Retno dan jin perewangannya Pak Wiryo yang sudah pindah kepada si Retno. Dan benar saja akhirnya si Ismi ini sembuh Sobat Horor, sembuh dari guna-gunanya. Nah, di akhir cerita ini si Indah akhirnya menyerahkan diri kepada polisi Sobat Horor. Dan Pak Wiryo pun meninggal dunia dengan tenang. Dan akhirnya si Ismi, putrinya si Indah ini dirawat oleh si Retno. Nah, itulah kisah dari film Perewangan ini Sobat Horor. Kisah tentang jin perewangan ini. Jadi perewangan itu ada dan banyak orang-orang kejawen yang menggunakan perewangan ini Sobat Horor. Semoga film ini bisa menghibur kalian semua Sobat Horor. Nantikan film-film horor berikutnya di channel Topeng Horor tentunya. Baik, sekian dulu. Jangan lupa subscribe-nya Sobat Horor. Sekian, wassalam.